Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 dengan materi kurva normal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ramadan dengan NPM 2018 10215270. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dengan NPM saya 2018 1021 5246. Distribusi normal adalah distribusi yang memiliki kurva yang berkesinambungan berbentuk simetris. Distribusi normal adalah suatu alat statistik yang sangat penting untuk menaksir dan meramalkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Suatu data yang membentuk distribusi normal bila jumlah data di atas dan di bawah mean adalah sama. Distribusi normal pertama kali diperkenalkan oleh Abraham de Moivre dalam artikelnya pada tahun 1733 sebagai pendekatan distribusi binomial untuk n besar. Karya tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Pierre Simon de Laplace dan dikenalkan sebagai teorema Moivre-Laplace. Laplace menggunakan distribusi normal untuk analisis galat. Metode kuadrat terkecil diperkenalkan oleh Legendre pada tahun 1805. Sementara itu, Gaussian 1794 dengan mengasumsikan galatnya memiliki distribusi normal. Istilah kurva lonceng diperkenalkan oleh Louvret pada tahun 1872 untuk distribusi normal bivariat. Sementara itu, istilah distribusi normal secara terpisah diperkenalkan oleh Charles S. Peirce, Francis Galton, dan Wilhelm Lexis sekitar tahun 1875. Terminologi ini secara tidak sengaja memiliki nama sama. Karakteristik distribusi kurva normal. 1. Kurva berbentuk genta. 2. Kurva berbentuk simetris. 3. Kurva normal berbentuk asimptotis. Kedua ekor kurva memanjang tak terbatas dan pernah memotong sumbu horizontal. 4. Kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan lambda. 5. Luas daerah di bawah kurva adalah 1, setengah di sisi kanan, nilai tengah dan setengah di sisi kiri. Total sama dengan 1. Kurva normal. Kurva normal merupakan model teoritis, sejenis frekuensi poligon yang benar-benar simetris dan mulus. Teori yang mendasari statistik inferensial. Kurva normal dikombinasikan dengan standar deviasi dapat digunakan untuk membangun pernyataan deskriptif yang tepat tentang distribusi empiris. Konsep dasar kurva normal. 1. Berbentuk lonceng, berarti simetris di kanan dan kiri dari mean. 2. Mean sama dengan median, sama dengan mode. Nilai dari ketiga ukuran sentral ini terletak pada titik yang sama pada sumbu X dan hanya mempunyai satu mode atau unimodal. 3. Jumlah seluruh daerah di atas sumbu X dan di bawah kurva setara dengan 1 atau 100%. Karena kurva normal simetris, berbentuk lonceng dan unimodal, maka daerah di kanan dan kiri garis tegak lurus di atas mean masing-masing besaran 0,5 atau 50%. 4. Kurva ditetapkan oleh dua parameter, yaitu mean yang merupakan pusat atau konsentrasi distribusi dan standar deviasi yang menentukan penyebaran distribusi di sekitar mean. 5. Ujung-ujung kurva meruncing di kanan dan kiri, tetapi tidak pernah menyentuh garis X atau asimptotik, dan jarak keujungannya dari mean menunjukkan tingkat frekuensi pengukuran. 6. Bila garis tegak lurus dibuat pada jarak 1 standar deviasi di kanan dan di kiri mean, maka akan mencakup daerah luas kira-kira 68% di dalamnya antara garis tersebut. Kurva dan sumbu bila 2 standar deviasi 95%, bila 3 standar deviasi 99,7%, dan di area luar 3. Daerah kurva normal. Ruangan yang dibatasi daerah kurva dengan absisnya disebut daerah kurva normal. Luas daerah kurva normal bisa dinyatakan dalam persen atau proporsi. Dengan kata lain, daerah kurva normal adalah 100% apabila dinyatakan dalam persen, dan apabila dinyatakan dengan proporsi, luas daerah kurva normal adalah 1. Kurva normal atau
Kurva normal standar atau kurva normal baku. Kurva normal standar atau kurva normal baku adalah kurva normal yang mana nilai rata-ratanya sama dengan 0 dan simpangan bakunya adalah 1. Dalam kurva normal umum, nilai rata-rata sama dengan X dan nilai simpangan baku 1S, 2S, 3S. Dengan kata lain, dalam kurva normal umum, nilai rata-rata tidak sama dengan 0 dan nilai simpangan bakunya tidak sama dengan 1. Kurva normal umum dapat diubah ke dalam kurva normal baku dengan menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang X bar dibagi S. Keterangannya, Z adalah nilai standar, X adalah data ke I dan dari suatu kelompok data, X bar sama dengan rata-rata kelompok, S adalah simpangan baku. Distribusi student T. Prosedur untuk estimasi standar error dengan standar deviasi sampel dengan rumus sigma X bar sama dengan sigma dibagi akar N sama dengan S besar dibagi N akar N. Hanya sesuai bila sampel besar menjadi S sama dengan sigma atau S X bar menjadi sigma X bar dengan ukuran sampel kecil. Kacigan kurang dari 30, Kealey kurang dari 100. Hasil interval kepercayaan secara substansi menjadi salah. Distribusi student T dapat membantu mengatasi interval kepercayaan dalam sampel kecil dan tidak diketahui. Distribusi student T. Student T adalah suatu distribusi probabilitas yang mirip dengan distribusi normal, tetapi dengan beberapa perbedaan penting. Student T digunakan untuk menemukan area di bawah distribusi sampling dan untuk menentukan wilayah kritis. Bentuk distribusi T bergantung pada ukuran sampel. Ukuran sampel kecil dengan distribusi T lebih datar daripada distribusi Z. Begitu sampel menjadi besar, distribusi T mendekati banyak bentuk distribusi Z. Keduanya identik bila ukuran sampel melebihi 120. Bila ukuran sampel atau N meningkat, standar deviasi sampel atau S semakin memenuhi sebagai estimator standar deviasi populasi atau sigma. Distribusi T semakin dekat dengan distribusi Z. Distribusi student T. Distribusi student T bergantung pada ukuran sampel. Ada pertimbangan tentang derajat kebebasan. Derajat kebebasan adalah jumlah observasi dalam data yang bebas untuk berubah setelah statistik sampel dihitung. Jumlah observasinya yang tidak bias. Kasus 1 dalam sampel DF sama dengan N-1. Kasus 2 sampel DF sama dengan N1 tambah N2 dikurang 2. Seperti dalam distribusi Z, tabel distribusi T akan membantu menemukan wilayah di bawah kurva normal.